Dalam situasi seperti ini jadi menimbulkan pertanyaan, bagaimana negara lain, terlebih negara muslim dalam menghadapi situasi di bulan suci Ramadan tapi di tengah pandemi. Nah, seperti yang kita tahu. And it goes a little something like I'll keep love you warm all summer and after fall I'll keep. Halo Sobat Gemercik, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya, amin. Nah, bulan suci Ramadan udah tiba nih Sobat Gemercik. Marhaban ya Ramadan. Dan juga hari ini adalah hari kedua kita menjalankan ibadah puasa nih. Semoga kita semua bisa melaluinya dengan baik hingga hari kemenangan nanti tiba, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tapi Sobat Gemercik, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, tentu aja bikin bulan puasa tahun ini gak akan sama dong seperti bulan puasa tahun-tahun sebelumnya. Berbagai himbauan dan larangan terkait virus corona tentu membuat beberapa momen yang udah kita nanti-nantikan di bulan puasa tahun ini terpaksa gak bisa dilakuin nih. Sedih banget ya. Apa aja nih yang Sobat Gemercik kangenin di bulan puasa tahun ini tapi gak bisa dilakuin karena adanya virus corona? Kalau aku pribadi sih ada 5 hal ya. Kayaknya sama aja deh. Yang pertama yaitu sholat tarawih di masjid. Yang kedua, buka puasa bersama di luar nih. Bukan di rumah ya, buka puasa bersama di luar sama temen-temen nih. Yang ketiga, ada ngabuburit sambil nyari takjil. Yang keempat, sahur on the road. Dan yang kelima adalah mudik. Walaupun suasana Ramadan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya, tapi kita harus selalu semangat ya puasanya, dan juga selalu jaga kesehatan Sobat Gemercik. Kembali lagi dalam Gemercik Podcast Season 3 episode 4 masih bersama Dedel, Ica dan juga Aul yang tentunya bakal nemenin kamu selama di rumah aja untuk beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya Dedel pribadi ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa karena terasa gitu. Di episode keempat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Oke, kali ini Dedel mau berbagi gimana sih pengalaman Dedel selama di rumah aja sembari melaksanakan ibadah puasa. Nah, Ramadan di tengah pandemi gimana sih rasanya? Ramadan kali ini pasti rasanya beda banget daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kita masih bisa bersosial dengan bebas, tentu tahun ini perlu ada batas. Nah, pengalaman sahur pertama di tahun ini yang Deda rasakan, yang pertama adalah sahur dengan keluarga hanya bisa lewat video call. Jadi ya sahur virtual lah ya. Karena adanya PSBB yang gak bisa buat kita pulang kampung atau pulang ke halaman gitu. Sehingga mau gak mau ya harus sahur dengan seperti ini gitu. Tapi gak apa-apa, tentunya tidak menghilangkan esensi dari Ramadan itu sendiri kan. Nah, lalu gimana sih tarawih selama di rumah aja? Kalau di daerah Dedel ya, lagi-lagi di daerah tempat Dedel sekarang tinggal, sahur lagi, tarawih itu masih dilaksanakan. Akan tetapi berlangsung hanya saja jamaahnya masih dibatasi dan juga wajib menggunakan masker. Dalam situasi seperti ini jadi menimbulkan pertanyaan, bagaimana negara lain, terlebih negara muslim dalam menghadapi situasi di bulan suci Ramadan tapi di tengah pandemi. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang ada di Indonesia saat ini, kan ada surat edaran ya dari Kemendag yang bernomor 6 tahun 2020, di mana pemerintah RI melarang kegiatan buka bersama dan juga sahur on the road dan sholat Idul Fitri. Nah, selain itu juga dari pemerintah RI sendiri menginstruksikan agar masyarakat tak menggelar iktikaf di masjid ataupun musola selama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, lalu bagaimana dengan negara-negara muslim lainnya? Seperti contohnya Malaysia. Nah, Malaysia juga memiliki protokol yang tidak jauh berbeda, di mana Malaysia sendiri adanya pelarangan gelaran bazar makanan yang sudah dilaksanakan tapi hanya ada di sebagian wilayah dari Malaysia sendiri. Tapi sebagian lagi ternyata masih menggelar bazar makanan. Lalu bagaimana dengan di Bangladesh? Bangladesh di sana adanya pelarangan
keluar rumah atau beribadah di luar rumah, dan ini hanya dibatasi untuk peribadahan itu hanya sampai 5 orang saja. Itu pun dalam kontrak dari para ulama sendiri yang mengemukakan bahwa jamaah tidak bisa dibatasi dengan kuota. Kayak gitu loh. Nah, di Pakistan juga ternyata tidak jauh berbeda dengan di Bangladesh, di mana peribadahan memiliki kebijakan tersendiri. Namun, pemerintah Pakistan melonggarkan larangan sholat berjamaah dengan mengizinkan sholat di luar atau sholat di masjid, tapi dengan beberapa syarat, seperti tidak menggelar karpet, cuci tangan selama 20 detik, wudhu di rumahnya masing-masing, hingga menggunakan masker ketika sholat, dan juga pelarangan untuk anak-anak dan juga lansia. Nah, lalu bagaimana dengan di Arab Saudi? Seperti yang kita tahu, Arab Saudi kan melarang umat muslim di seluruh dunia beribadah umroh ke Mekah dan juga Madinah. Nah, di mana pemerintah Arab Saudi di sana pun telah memperpanjang larangan beribadah dan sholat di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Nah, seperti itu kalau di negara-negara luar sana. Tapi tentunya walaupun di tengah situasi yang seperti ini, tidak boleh dong menyurutkan semangat kita. Tetap harus antusias dan justru menjadi momen yang Ramadan kali ini karena di rumah aja harusnya lebih banyak beribadah dong. Harusnya sih kayak gitu. Kalau tadi kita membahas terkait bagaimana negara muslim sambut Ramadan di tengah pandemi corona, kali ini Deda mau berbagi beberapa platform yang dapat digunakan untuk mendukung aktivitas beribadah selama di rumah aja di bulan suci Ramadan untuk teman-teman gunakan. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini adalah program tausiah Ramadan Masjid Istiqlal. Nah, program ini adalah program kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan juga Informatika dengan pengurus Masjid Istiqlal. Program ini dapat disaksikan setiap harinya selama Ramadan di TVRI dan juga RRI. Kalau di TVRI ini bisa disaksikan pada 19.00 serta di RRI pada 20.05 waktu Indonesia Barat, dan juga teman-teman bisa menyaksikannya secara streaming. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua ini adalah Awadah. Awadah merupakan platform dakwah online yang menghadirkan para ustadz dan juga ulama dan bisa diakses melalui aplikasi EduTech Cakap secara gratis. Dan platform ini menghadirkan layanan dakwah selama setiap hari di bulan Ramadan. Lalu ada Muslim Pro, Muslimnesia, dan juga Quranesia. Ini merupakan platform ibadah yang menghadirkan fitur-fitur seperti Al-Quran, jadwal sholat, dan lain-lain yang mendukung ibadah selama Ramadan dan bisa teman-teman gunakan. Lalu selanjutnya adalah Dompet Duafa. Nah, ini merupakan platform yang dikhususkan untuk pemberian zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. Jadi teman-teman gak usah khawatir, walaupun di rumah aja tetap bisa bersedekah dan juga berinfak dan juga berzakat ya. Nah, itu mungkin beberapa platform yang bisa teman-teman gunakan selama stay at home tapi tetap produktif. Yang harus diperhatikan selama bulan suci Ramadan ini tidak hanya di aktivitas fisik saja, tapi juga aktivitas pikiran kita itu juga tetap harus sehat ya teman-teman. Ya, karena kita tahulah dimana kita akan lebih dirundung yang namanya rasa bosan. Jadi tetap jaga kesehatan tubuh juga kesehatan mental. Nah, seperti teman-teman tahu gak sih kalau misalnya setiap yang kita punya ponsel ini pastinya setiap harinya akan ada informasi-informasi, entah itu dari teman, keluarga yang nge-share terkait pandemi yang lagi hits sekarang ini gitu. Tentunya itu akan berdampak pada pikiran kita dan juga tubuh kita dan juga kesehatan mental kita, di mana kita akan lebih cenderung cemas dan juga panik. Nah, untuk mengatasi itu teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa mencari informasi yang memang kredibel. Contohnya teman-teman bisa ke WHO mungkin yang lebih kredibel agar tidak terjadinya berita yang cenderung hoax lah gitu. Nah, selanjutnya akan ada informasi-informasi yang penting yang akan disampaikan oleh Ica dan juga Aul. So, buat teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di sini, tetap jaga kesehatan jasmani dan juga mentalnya, dan selamat menjalankan ibadah puasa dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin dari Dida sekian dan tetap stay tune ya.
selanjutnya. Mungkin dari Dila sekian dan tetap stay tune ya. Tetap stay tune ya. Tetap stay tune ya. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin dari Dila sekian dan tetap stay tune ya. Ibadah puasa dan juga sampai ketemu di episode selanjutnya. Mungkin dari Dila sekian dan tetap stay tune ya. Stay tune ya. Stay tune ya. Mungkin dari Dila sekian dan tetap stay tune ya. Ya. Kan selama stay at home tapi tetap produktif. Oke. Halo Sobat Podcast Dialog Bercik. Oke, kita bertiga balik lagi untuk hibur kalian tentunya. Nemenin waktu gabut kalian dengan info yang pastinya punya faedahnya dong ya, bener gak? Nah, apalagi nih saat ini kan sedang Ramadan ya. Jadi pembahasannya ya sekitaran Ramadan aja, supaya kita saling berbagi ilmu kayaknya ya gitu. Nah, ngomong-ngomong Ramadan nih, gimana puasa di tengah pandemi COVID-19 ini? Tapi mungkin hampir sama ya, ngerasa ada yang beda aja gitu ya di puasa tahun ini. Oke, kayak misalnya nih Ica nih, kalau di daerah Ica sendiri, taraweh awal tuh banyak banget yang datang sampai rela di luar gitu ya. Tapi untuk sekarang ya gitu deh, berkurang. Mungkin ada yang sama ya, atau misalnya ada yang tarawehnya masih ada, terus cuman jaga jarak gitu ya. Mungkin ada ya di sebagian tempat gitu ya. Nah selain itu sahur biasanya juga, kalau sahur tuh ada yang ngebangunin anak-anak yang sampai anak-anak sampai yang gede pun ngebangunin gitu, pakai beduk keliling kampung, ngebangunin warga. Sekarang sih masih ada, cuman maksudnya gak serame dulu aja gitu. Cuman mungkin beberapa orang lah ya untuk sekarang. Nah, setelah taraweh, setelah sahur juga, yang berbeda itu kuliah subuh ya. Kalau di daerah Ica itu dulu, atau tahun kemarin lah, nggak dulu, masih bisa menjadi panitia kuliah subuh, ngadain kuliah subuh bareng anak-anak di kampung gitu. Kayak dari pagi sampai jam 8 baru pulang gitu ya. Karena saking ramenya, oh iya ya gimana ya caranya buat bikin kuliah subuh rame-rame. Nah sekarang hal itu tahun ini maksudnya nggak bisa dirasain, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa gitu ya dirasain lagi, kayak jadi panitia kuliah subuh ataupun jadi panitia pesantren kilat. Nah Ica juga sering jadi panitiaan di kampung gitu ya, karena memang jadi panitia itu untuk apa ya, menjalin silaturahmi lagi sama teman-teman yang ada di daerah Ica sendiri, karena kan memang kesibukan kuliah tuh kadang mengganggu kita untuk bersosialisasi gitu. Jadi pada saat kuliah subuh ataupun pesantren kilat dan lain sebagainya, organisasi di daerah Ica sendiri tuh menjadi ajang lah buat kita bertemu lagi, bertegur sapa, ataupun untuk ngobrol panjang lebar gitu ya. Nah selain itu, yang paling jadi ikonnya bulan Ramadan itu adalah bukber, buka bersama, dimulai dari angkatan SD, SMP sampai SMA ataupun kuliah misalnya, suka ngadain bukber gitu. Biasanya jadwalnya tuh banyak banget gitu ya. Tapi sekarang ya gini, gak ada yang ngajakin bukber, karena memang jangan kan ya buat kumpul-kumpul, buat bikin keruman tuh jangan. Nah dibalik itu semua pasti kita ada hikmahnya ya. Ambil hikmahnya aja. Mungkin saat ini untuk tahun ini kita harus benar-benar irit ya, walaupun Ramadan juga harus irit tentunya. Oke, jadi intinya banyak lah perbedaan yang dulu nih gak bisa dirasakan,
dengan normal untuk tahun ini. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, oke, yang satu lagi nih perbedaannya adalah pada saat pagi-pagi biasanya banyak banget motor ataupun orang yang berlalu lalang untuk sekolah ataupun kerja. Nah, sekarang nih mungkin tahun-tahunnya krisis ekonomi kali ya, atau seperti apa, banyak banget kayak misalnya orang tua yang sekarang ini menganggur ataupun di PHK. Jadi imbasnya juga ke kantong kita ya, ke isi dompet kita juga yang makin menyusut gitu ya, udah menyusut makin menyusut pula gitu ya. Jadi makanya kita harus pandai-pandai menjaga isi dompet agar nggak kaget gitu ya, lah kok udah kosong aja nih dompet, perasaan masih banyak deh. Nah, Ica sekarang mau kasih tips nih buat kalian gimana cara ngatur uang agar biar kita tuh bisa tahu arus keluar uang tuh kayak gimana, biar gak kaget gitu tiba-tiba kosong gitu. Nah, ini Ica ngambilnya dari Kumparan Women nih. Oke, kita langsung aja ya cek ada berapa aja tipsnya. Oke, yang pertama itu ketahui kondisi finansial kamu sekarang ini. Jadi kayak harus rajin-rajin buat cek gitu ya, pemasukan sama keluaran juga. Jadi harus pandai mengatur bagaimana arus masuk ataupun arus keluar uang kita gitu ya. Apalagi kan yang paling mencekam itu pada saat Maret ya, awal Maret lalu yang sempat membuat banyak orang panik tuh membeli hand sanitizer dan bahan-bahan kebutuhan lainnya yang hand sanitizer aja yang biasanya Ica beli cuman 15.000 yang sekarang jadi naik banget drastis, apalagi kan yang paling itu masker gitu ya. Nah, itu tuh kebutuhan-kebutuhan itu tuh yang paling penting harus dicatat dan harus dijadwal gitu ya. Karena kalau misalnya kita belinya langsung blok gitu, takutnya dompet kita kaget, kok bayarnya gede banget. Jadi harus dijadwal mana dulu yang paling penting, itulah yang harus pertama dikeluarkan uangnya ya, maksudnya dibeli gitu. Nah, pastikan juga kondisi keuangan kalian tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, atau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Jadi harus bikin catatan khusus yang isinya tuh pemasukan, terus uang tabungan juga kita harus cek. Nih, siapa tahu bisa jadi dana darurat gitu ya. Terus jangan lupa ingat juga punya cicilan apa aja juga harus dibayar gitu ya, karena hutang harus tetap dibayar ya. Nah, dengan begitu kan teman-teman semua bisa mengatur arus keuangan dan mengalokasikan dana yang tidak terpakai untuk hal yang lebih penting gitu maksudnya ya. Setelah tahu kondisi finansial kita kayak gimana, selanjutnya kita untuk bisa membuat budget bulanan gitu ya. Dia dianggarin, jangan sampai kita leha-leha gitu. Tadi yang kata Ica bilang jangan sampai dompet kita itu kaget gitu ya. Dia harus bikin budget bulanan untuk mengatur pengeluaran sama pemasukan gitu. Kalau teman-teman siap mengatur budget, berarti teman-teman juga harus siap mengatur gaya hidup gitu ya. Ya, karena kalau tidak disesuaikan juga nih antara gaya hidup dan keuangan, pastinya nanti anjlok gitu ya, amsyong nih gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengkategorikan atau misalnya mengalokasikan pengeluaran teman-teman menjadi beberapa kategori, misalnya kategori yang penting dan yang hiburan sifatnya gitu. Jadi teman-teman bisa memprioritaskan mana yang pertama harus dibeli dan mana yang nanti juga bisa dibeli gitu. Jadi jangan sampai di blok sekalian langsung beli, nanti anjlok gitu ya keuangannya. Selanjutnya yaitu aktif mencatat jumlah pengeluaran teman-teman. Nah, untuk ini teman-teman bisa menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kan banyak ya aplikasi yang bisa
mencatat gitu atau memonitor berapa uang yang misalnya kita udah habisin, berapa sisanya. Jadi teman-teman bisa tahu seberapa besar pengeluaran kita untuk bulan ini misalnya. Oke, next ya. Untuk selanjutnya nih tipsnya, optimalkan THR untuk tujuan finansial jangka panjang. Bener banget nih. Jadi biasanya nih kalau misalnya yang kerja tuh punya THR ya, ataupun kita juga yang gak kerja biasanya dapat THR gitu ya. Tapi untuk saat ini karena tahun ini kita mendapatkan wabah gitu ya yang mengharuskan kita untuk di rumah aja. Jadi untuk sekarang THR-nya kita jangan sampai dibuang-buang gitu. Maksudnya jangan sampai dipakai untuk yang tidak penting-penting amat. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Jadi THR ini kita tabung aja, siapa tahu untuk kedepannya ada keperluan mendadak. Nah, kita bisa gunain uang THR ini untuk keperluan tersebut. Oke guys, untuk tips yang terakhir, kita harus lebih bijak dalam mengeluarkan uang. Bener gak? Ya, bener banget dong. Nah, kan biasanya nih pada saat mau lebaran, biasanya e-commerce atau misalnya toko online gitu ya menyediakan berbagai banyak diskon atau promo dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan sampai kita khilaf gitu ya untuk ketika kita punya uang kita beli semuanya, jangan sampai kayak gitu. Karena mending sekarang itu gunain dengan hal-hal yang penting gitu uang kita, karena kita kan ada pandemi nih, jadi agak berkurang juga pendapatannya gitu. Jadi harus memanfaatkan, jangan langsung ketika ada promo di Shopee misalnya, jangan sampai kita tergoda, oke? Kita hapus dulu lah aplikasi itu. Nanti kalau misalnya udah normal lagi, boleh kita download lagi, bener nggak? Nah, atau misalnya yang udah kerja nih, biasanya kalau ada sedikit rezeki gitu ya, bayar zakat dulu. Atau enggak, kalau misalnya nggak bayar zakat, ya mending kita kasih aja nih ke yang lebih membutuhkan. Biasanya nih Ramadan atau apapun kan pahalanya gede-gede. Ayolah kita berlomba dalam kebaikan. Oke. Nah, selain itu ya, selain tips tadi untuk mengatur keuangan, Ica juga mau ngasih beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunain untuk bisa mengatur atau mencatat pengeluaran atau pendapatan kita. Jadi biar bisa terkontrol dan teman-teman bisa lihat, oh iya pendapatan aku segini, pengeluaran aku segini. Oke, Ica temuin ini sumbernya di Cari Sinyal. Jadi ada nih beberapa aplikasi yang teman-teman bisa gunain. Yang pertama adalah aplikasi Sepran atau Expense Manager. Nah, bagi yang males nih bikin catatan keuangan secara manual gitu ya, ribet banget kalau harus pakai buku, pulpen, dibawa-bawa kemana-mana, kayaknya ribet deh. Nah, sekarang daripada ribet-ribet, pakai aja aplikasi Sepran. Nah, aplikasi ini membantu teman-teman dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran harian secara mudah dan cepat. Nah, jadi dengan input data yang sederhana dan disertai fitur pengingat, Sepran juga memungkinkan teman-teman untuk mencatat data keuangan secara berkala. Jadi, apalagi nih aplikasi ini masih bisa diakses meski tanpa koneksi internet. Jadi, teman-teman menggunakan aplikasi ini bisa kapan aja, di mana aja. Mudah bukan? Cobain aja ya nanti. Jangan nanti deh, sekarang aja juga boleh. Selain itu, kelebihannya tuh Sepran ini bisa merancang rekapan keuangan sesuai keinginan teman-teman, baik itu secara mingguan, bulanan, dan bahkan tahunan. Nah, gak hanya sampai di situ, aplikasi ini juga menjamin data yang teman-teman simpan, jadi menjamin aman gitu ya data-datanya, karena walaupun misalnya ganti handphone juga aman, data-data masih aman karena di backup juga oleh oleh Google Drive. Jadi aplikasi Sepran ini di backup oleh Google Drive. Nah,
apalagi nih kalau misalnya teman-teman menggunakan Sepran versi Pro. Jadi teman-teman bebas menggunakan aplikasi ini tanpa ada iklan selamanya gitu. Nah, bagaimana misalnya dengan data pada Sepran versi Free? Tenang aja kok. Merestornya hanya dalam hitungan detik. Wow, banyak sekali ya manfaatnya. Jadi buruan download aja bagi teman-teman yang mau hemat. Jadi buruan ya. Selanjutnya aplikasi Andromani Expand atau Expand Track. Aplikasi ini dapat melacak pemasukan dan pengeluaran teman-teman dalam tampilan yang sederhana dan rinci. Nah, aplikasi ini juga menampilkan kostum anggaran secara rinci. Nah, terus grafiknya juga yang menunjukkan pengeluaran Anda dan kapasitasnya penyimpanan via Dropbox dan Google Docs. Nah, aplikasi ini juga membantu teman-teman dalam menentukan anggaran untuk jalan-jalan dan nonton film, makan, keperluan gadget, keperluan rumah tangga, dan furniture. Hingga keperluan belanja pakaian juga bisa gitu ya. Jadi silahkan download ya teman-teman. Nah, untuk tips atau bukan tips ya, tapi rekomendasi aplikasi yang ketiga adalah menggunakan aplikasi Money Lover. Nah, jadi Money Lover ini aplikasi pengatur keuangan yang sangat mudah dan praktis juga. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi ini seperti budget, savings, dan events bertugas untuk mengatur pengeluaran teman-teman dalam sebulan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari makan, transportasi, dan hiburan. Nah, dengan Money Lover, teman-teman bisa mengontrol segala jenis pengeluaran teman-teman secara praktis. Jadi, teman-teman nggak perlu repot nulis laporan keuangan pribadi di kertas dan lain-lainnya ribet, kayaknya mending pakainya aja gitu. Jadi ayo download ya. Nah, berbeda sama Cash Droid, nggak jauh beda sih, sama aja, cuman ada beberapa kelebihannya gitu ya. Nah, bisa nih untuk yang selanjutnya Cash Droid nih, bahwa Cash Droid ini aplikasi pengatur keuangan yang terbaik dibanding aplikasi lainnya yang sejenis maksudnya gitu ya. Karena tampilan grafik pada Cash Droid akan menganalisis keuangan dan file CSV import atau pada versi Cash Droid Pro. Nah, hampir sama Andromani sih. Cash Droid juga bisa mengelompokkan jenis pemasukan dan pengeluaran teman-teman. Misalnya, sumber dana berasal dari gaji pokok dan pengeluaran untuk bayar asuransi, tagihan, dan servis lainnya gitu. Servis motor, servis mobil. Jadi pokoknya silakan download aplikasinya, oke? Selanjutnya aplikasi Moneyfy gitu ya. Nah, aplikasi ini itu sangat eye catching dan simple. Nah, jadi kesederhanaan sangat dibutuhkan pada aplikasi pengatur keuangan. Karena tentunya teman-teman kalau misalnya cukup rumit gitu ya dalam mengatur keuangan, jadi ketika melihat aplikasi yang rumit juga nanti lebih rumit lagi gitu. Nah, kalau untuk Moneyfy ini tuh lebih simple gitu. Jadi keuangannya juga nggak akan kacau, laporan keuangannya juga nggak akan kacau gitu. Nah, untuk Moneyfy ini memiliki beberapa kategori nih yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatur anggaran. Jadi kayak tadi lah, kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, untuk interface-nya sederhana dan efektif menjadi andalan dari aplikasi ini. Teman-teman juga cukup memasukkan jumlah dana, kemudian pilih kategori yang tepat. Nah, aplikasi ini juga menawarkan kemudahan dalam mengatur keuangan Anda sehari-hari. Oke, untuk aplikasi terakhir, rekomendasinya adalah Financial Calculators. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini tuh nggak hanya digunakan untuk mengatur anggaran, tapi juga menjadi alat bantu pengatur keuangan yang sangat bermanfaat nih. Karenanya, aplikasi ini menawarkan beberapa fitur seperti auto loan, auto list calculator,
return on investment, commercial loan calculator, dan masih banyak lagi. Nah, jadi dengan financial calculator, teman-teman bisa menentukan manakah yang lebih efisien untuk keuangan teman-teman antara membeli atau menyewa sesuatu. Wow, canggih juga ya. Nah, aplikasi keuangan ini juga membantu teman-teman untuk memahami suku bunga majemuk dan membantu Anda atau teman-teman untuk lebih konsisten saat melakukan set goal, seperti mewujudkan impian untuk memiliki rumah pribadi. Kayaknya ini cocoknya buat kayak yang udah kerja gitu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman coba aja gitu ya, download, siapa tahu di Play Store, di mana pun pasti insya Allah ada kayaknya ya. Oke, Play Store, Google Store, dan lainnya. Langsung aja download ya. Oke. Nah, buat teman-teman misalnya ada rekomendasi aplikasi yang lebih canggih lagi, boleh nanti ya hubungin aja ke DM atau DM aja di IG Gemercik Media. Oke. Oh iya teman-teman, sebelumnya Ica tuh udah bikin kayak buka sharing gitu di WA. Jadi kayak gimana nih rasanya puasa di tengah pandemi COVID-19. Nah, ada beberapa yang komen dan mungkin sharing tentang apa yang dirasakannya, oke? Yang pertama itu ada dari Bapak Sugi, yaitu guru dari SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Dia bercerita bahwa untuk puasa kali ini itu adalah nuansa yang aneh katanya. Hampir tidak merasakan semaraknya, tak mendengar azan dan lantunan mengaji. Ibu mertua nih biasanya banyak rezeki, kini tak bisa jualan menu berbuka. Banyak saudara-saudara sudah pada mengevakuasi diri pulang ke kampung halaman. Seharian mendampingi bocah menjadi jamaah YouTubiah. Alhamdulillah masih berbuka puasa bersama keluarga dengan gembira meski di tengah prahara. Ya ampun, segininya ya. Tapi mudah-mudahan ingat yang Ica tadi, kita harus ambil hikmahnya ya dari semua kejadian ini, oke? Selain dari Bapak Sugi, ada juga dari Yanifa. Oh ini kan alumni pers ya. Oke, menurut dia biasa aja katanya, karena aku cuma di kos tidur sepanjang hari. Wow, jangan jadi kaum rebahan juga nih. Di tengah puasa ini kita juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan, oke? Oke, mungkin segitu aja dari Ica, Teh Dedel, dan juga Awul. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast hingga akhir ini. Ica mau berpesan, tetap semangat, jaga kondisi kalian, makan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat lah ya. Stay safe semua. Dadah, terima kasih, bye-bye. Meski Ramadan kali ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19, tapi kita tetap harus mengucap syukur dan lebih giat lagi dalam beribadah ya Sobat Gemercik. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki beberapa keistimewaan nih. Karena seperti yang kita tahu, bulan Ramadan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Keistimewaan yang pertama adalah bulan yang memiliki satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua adalah bulan peringatan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, bulan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat adalah bulan di mana setiap amal perbuatan akan dilipat gandakan nilainya. Dan yang kelima, ada bulan dikabulkannya doa-doa. Yang keenam, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup nih, serta syaitan-syaitan diikat. Jadi selama 1 bulan penuh, kita dapat melatih kesabaran dan meningkatkan keimanan, serta ketakwaan kita Sobat Gemercik. And it goes a little